Assalamualaikum sahabatku semua, all everybody, good evening semua teman-teman di luar sana. Jelang tengah malam, misteri horor. Jadi di misteri horor ini adalah orang atau seorang bos, seorang orang yang kaya raya kena guna-guna. Jadi untuk lebih jelasnya pemirsa di luar sana, saya perkenalkan sahabat saya, Bro Bolratsing ya, atau panggilan akrabnya Raju. Silakan Bro. Ya, halo pemirsa, ketemu lagi di episode kedua menjelang tengah malam. Kali ini saya akan bercerita sebuah kisah nyata lagi tentang guna-guna ya, tentang santet. Nah, pasti ini teman-teman ini tema tentang santet itu kan udah sering ya kita dengar ya. Terutama di film-film ya, film-film Indonesia sekarang ini kan banyak tuh yang bercerita tentang guna-guna, santet, teluh. Nah, believe it or not, santet itu, teluh itu ada. Saya belum ngerasain sih, belum pernah ngerasain dan nggak kepingin ngerasain. Udah sampai tuh, ya amit-amit udah sampai lah ya. Iya kan? Nah, cuma kembali lagi, ini kan santet itu adalah hal-hal yang berbau gaib ya. Jadi sebagian orang ada yang percaya bahwa santet itu memang ada. Namun ada sebagian orang yang bilang santet, teluh itu bullshit. Itu omong kosong. Ya, masa udah 2023, udah zaman semakin teknologi semakin canggih seperti sekarang ini, masih aja lo percaya tentang santet lah, guna-guna lah, hal-hal gaib lah. Tapi mistis kenyataannya lah. ada ya? Tapi ya Ada ya? ya saya nggak ngalamin langsung, tapi saya punya karyawan yang bercerita langsung ke saya kalau dia terkena guna-guna, terkena santet. Oke, lanjut cerita kepada pemirsa di luar sana. Iya. Jadi di Pulau Kalimantan ya, saya pernah cukup lama di Pulau Kalimantan. Persisnya di mana Kalimantan tuh? Kalimantan Timur. Jadi di situ saya punya karyawan. Saya punya karyawan seorang wanita, ya, seorang ibu-ibu, ya, usianya itu sekitar di bawah 40 lah ya. Ya, kita sebut aja namanya Ningsih misalnya. Ya, orang Jawa asli. Kalau bicara aja medok Jawanya itu terdengar. Karena di Kalimantan Timur tuh banyak orang Jawa loh, orang Jawa Timur ya. Dari Surabaya itu banyak ya. Jadi kita sebut aja Ningsih tadi ya, karyawan saya. Nah, Ningsih ini dulunya ya, sebelum di Kalimantan, sekarang di Kalimantan kan ya, bekerja untuk saya. Ningsih itu dulunya itu dia itu asli Jawa, dari Jawa, Pulau Jawa ya. Dia itu pedagang UMKM, pedagang gorengan, pedagang makanan yang sukses. Sukses ya. Jadi dia punya lapak gorengan, lapak makanan ya. Itu persis di seberang hotel. Jadi laku keras ya. Jadi laku keras. Jadi dia jualan itu aja, bisnis dia, income dia, suami istri kerja dagang dia. Dia awali dengan suami istri berdua doang ini doang. Ya, itu sukses, meningkat sampai akhirnya mereka punya karyawan. Mereka punya pekerja. Oke, jadi sukses. Dan si Ningsih ini cerita ke saya langsung ya. Dia akhirnya di kampung ya, dia bisa beli tanah. Dia bisa beli tanah, dia bisa beli rumah. Rumah mewah ya, mobil, lain-lainnya gitu ya. Tanah sama rumah aja sih ya. Ya, sama mobil sih nggak tahu ya, apakah ada atau enggak, dia nggak cerita ya. Jadi kehidupan mereka bagus lah. Kehidupan mereka tuh senang. Ya, kehidupan Ningsih dan keluarganya, dia juga punya anak ya. Seperti itu. Sampai suatu hari kiamat itu datang kepada Ningsih. Kiamat itu dalam arti apa tuh? Kiamat dalam artian sebuah Tragedi itu. sebuah tragedi. Sebuah tragedi datang dalam kehidupan mereka. Dalam bentuk santet tadi, guna-guna. Jadi di zaman saat ini bisa ada santet guna-guna juga. Yes, ini cerita di awal tahun 2010-an, mungkin 2011 2012. Ya. 2011 atau 2012 lah. Ya, sekitar itu.
Zaman udah modern kan tuh, 2011 2012 kan udah modern. Iya betul. Iya kan? Tapi ternyata guna-guna santet tuh masih ada ya. Masih kan? Karena ibu tuh alami ya. Nah, Itu lanjut tuh. sekarang aja bro, kalau kita Google aja nih, jasa guna-guna, jasa santet, Google aja jasa guna-guna, pasti keluar tuh. Pasti keluar listnya Google. Orang yang ahli spiritual itu ya. Ya, jasa santet online, jasa guna-guna online, jasa pelet online. Jadi kayak aku jadi nih ya, orang-orang berubah ya. pintar Kayak yang aku nih, punya ahli spiritual bilang Mbah Polo gitu kan. Oh gitu ya. Oke lanjut. Oke. Jadi setelah kehidupan mereka yang sukses, ya, itu rupanya ada yang nggak senang terhadap mereka. Cemburu, iri hati. Cemburu, iri hati. Simpel aja sih sebetulnya kan. Orang kan kirim guna-guna, kirim santet itu kan fungsinya adalah untuk membuat jatuh. Bangkrut ya, gitu ya. Bangkrut ya dalam bisnis ya, dalam usaha bisnis. Kalau punya dendam pribadi mungkin bisa sampai mengancam nyawa gitu ya. Ya, tapi ini yang dia dikerjain untuk jadi bangkrut. Kejadian itu. Kejadian dia bangkrut beneran. Karyawan saya yang tadinya sukses akhirnya dia bangkrut. Setelah dia bangkrut, ya dia pergi ke Kalimantan untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Skip bro, potong cerita bro. Sebelum dia pergi ke Kalimantan Timur, waktu dia masih di Tanah Jawa, itu guna-gunanya seperti apa itu? Jadi awalnya dia merasakan perut dia sakit. Oh, perut yang sakit. Perut sakitnya benar-benar sakit. Ya, bukan sakit perut biasa, tapi benar-benar sakit. Super sakit lah ya. Super sakit, ya. Diperiksa ke dokter. Dokter bilang nggak ada apa-apa. Nggak ada penyakit. Semua bagus, semua sehat. Tapi dia kesakitan. Aneh. Itu yang terjadi. Lanjut terus. Oke. Jadi skip lagi, intinya sampai kesakitan itu nggak mereda, dia semakin sakit, ya sampai akhirnya dia tidur opname di rumah sakit sampai 6 bulan. Apakah perutnya sakit sudah membesar gitu kayak apa gitu, perut membesar membuncit begitu nggak? Enggak, dia cuma terasa sakit aja sih. Sakit yang sangat luar biasa ya. Sakit yang luar biasa aja, nggak membengkak ya. Itu kan kalau membengkak, buncit itu kan kayak di film-film. Oh gitu ya. Oh, iya. Kayak di film-film kan seperti itu kan. Cuma kadang-kadang yang hal-hal gaib seperti ini, film sama kenyataan itu berbeda gitu loh. Ya, film itu ya wajar lah ya kan didramatisasi ya untuk kepentingan menakuti penonton ya. Kan jadi segala sesuatunya didramatisasi. Nah, kalau kenyataan kan kalau saya nih cerita nih ya kan sebuah kenyataan yang dialami langsung oleh karyawan saya. Ya, dan saya berusaha untuk tidak mendramatisasi. Ya, berusaha untuk tidak menambah-nambahkan kan seperti itu. Ya. Jadi dia itu merasa sakit terus ya sampai suaminya itu meminta dia untuk tidur di rumah sakit. Sampai akhirnya dia tidur di rumah sakit selama 6 bulan. Ya, dan uang untuk tidur di rumah sakit selama 6 bulan dia nggak punya BPJS. Dirawat gitu ya? Ya, dirawat di rumah sakit selama 6 bulan dia nggak punya BPJS. Ya, uangnya dia itu semua uang itu habis untuk biaya rumah sakit. Biaya berobat lah ya. Biaya berobat. Ya, bisnis dia itu juga jatuh. Gorengan dia itu akhirnya tutup, gulung tikar. Tutup. Ya. Nah, si karyawan saya, istri ini dia dirawat di rumah sakit. Suaminya suatu hari ya mendapatkan input lah dari temannya. Ya, coba lihat orang pintar, coba ketemu orang pintar. Ya, karena ini nggak wajar. Ya, sang istri itu mengeluh sakit perut, cuma dokter bilang ya aman, nggak ada penyakit gitu loh. Si istri ini udah melakukan pemeriksaan ini, melakukan pemeriksaan itu ya. Jadi berbagai pemeriksaan yang direkomendasikan oleh dokter sudah dilakukan, dan pemeriksaan itu kan nggak mahal, nggak murah ya, tanpa BPJS lah ya. Itu kan nggak murah ya, pemeriksaan ini pemeriksaan itu gitu loh ya. Uangnya itu sebagian besar habis untuk ini, berobat ya, untuk berobat. Nah, jadi
si istri masih di rumah sakit ya, si suami itu akhirnya mau bertemu dengan orang pintar. Lanjut cerita, si orang pintar ini datanglah ke rumah mereka. Penonton, yang dimaksud orang pintar ini adalah orang yang ahli spiritual, ahli pengobatan penyakit yang secara fisik, secara ilmu kedokteran, dokter nggak bisa tanganin. Jadi ahli spiritual ini yang bagian yang gaib-gaib gitu guys. Ya. Lanjut. Betul, bagian yang gaib. Terus Teh botol dulu? Oh, teh botol dulu ya. Guys, teh botol guys, udara sangat panas, hot udara, kita harus minta teh botol. Tapi ini bukan promosi ya? Oh enggak lah, modal sendiri bro. Modal sendiri. Sama tuh disponsori juga dengan teh botol. Tapi ya. kalau Sosro Ah, Sultan ya. Agung mau mensponsori, Iya. boleh ya, silakan aja. Coba bro ya. Gila, leker bro ya. Orang Bandung leker nih, enak banget ya kan. Lega nih tuh kodokan bro. Guys, ya kan. Aduh, enak sekali guys. Adem di sini guys. Oke bro, dilanjut. Jadi si sang istri itu terbaring di rumah sakit. Sang suami akhirnya mau berkonsultasi dengan orang pintar. Diajaklah orang pintar itu ke rumah, ya kan. Nah si orang pintar ini, ya menemukan sebuah di atap kayak di plafon genteng, gitu ya, di plafon ya, plafon. kayak dia di plafon atas ini ya, dia menemukan sebuah buntalan yang warna hitam. Waduh, Ya, sebuah buntalan gitu, buntalan kain berwarna hitam. Berwarna hitam. Merinding jadi bro. Gila. Nah, Ceritanya serem banget nih. Terus? Nah, itu dia. Dan di dalam buntalan hitam itu salah satu isinya adalah paku. Paku. Apalagi di dalam buntalan hitam itu? Nah, yang dia cerita itu aja sih. Paku yang aja? karyawan saya cerita itu paku. Ya, ada beberapa yang hal-hal yang lain, tapi yang dia cerita ke saya itu adalah paku. Ya, dia menemukan buntalan hitam, buntalan kain yang berwarna hitam, di dalamnya itu salah satunya adalah paku. Sorry bro, aku potong cerita. Kok ibu itu atau suaminya kok bisa tahu di plafon ada buntalan hitam bu? Isinya paku? Si orang pintar tadi. Orang pintar tersebut Iya, yang ahli gaib itu, Iya. yang spiritual itu mengatakan di Betul. plafon. Pas cek di plafon ada betulan. betul. Waduh. Dia ketemu itu. Orang pintar tadi kan? Orang pintar tadi kan ke rumah. Ke rumah, dan dia di atas plafon itu dia mengambil buntalan kain tadi yang salah satunya adalah paku di dalamnya. Lanjut cerita bro. Oke. Nah, ini anehnya lagi ya. Jadi setelah buntalan hitam itu diketemukan, ya, dokter itu akhirnya memeriksa sang istri lagi yang dirawat di rumah sakit. Dokter itu menemukan batu di dalam perut si karyawan saya tadi. Pasien itu Si ya. pasien tadi, karyawan saya tadi, Ningsih tadi. Batu sebesar apa itu? Batu kayak Banyak kok, satu, kayak dua, tiga. satu batu yang ukurannya lumayan besar. Waduh. Yang tadinya diperiksa oleh dokter melalui serangkaian pemeriksaan ini itu nggak ada ya, nggak kelihatan. Cuma setelah buntalan kain tersebut ditemukan, dokter memeriksa lagi, ada batu di dalam perutnya dia. Dokter melihat itu ada batu. Sampai akhirnya dokter membuka, Operasi. ya, dioperasi ya, dibuka. Dibuka, ya, diambil batu tersebut. Warna apa itu batunya? Warna hitam. Waduh. Nah, sampai sekarang nih, pada waktu si karyawan saya cerita, ya, itu robek ini, Bekas operasi ya? bekas operasinya itu, yang dijahit itu masih ada. Masih membekas dari sini sampai ke bawah. Jadi percaya nggak percaya, tapi Nah, itu. ada ya? Itu saya juga pada waktu dicerita itu ya, percaya nggak percaya ya. Tapi ya itulah kenyataan gitu loh. Jadi pada waktu buntalan kain itu belum ditemukan, dokter nggak bisa menemukan Dan dia apa-apa. sakit sekali. Sakit sekali. Tapi setelah buntalan kain itu ditemukan, batu itu pun ditemukan. Baru terdeteksi ya? Baru diambil sama Terdeteksi dokter. ya, batu ada Terdeteksi dan diambil oleh dokter. Setelah dioperasi, masih sakit nggak Ibu Ningsih? Nah, setelah dioperasi, penyakit dia memang sudah berkurang. Dan menunjukkan arah ke kesembuhan. Jadi batu yang berwarna hitam itu bisa masuk langsung dalam perut ya? Nah, ya itulah ilmu gaib kan.
Itu kan ilmu gaib, bro. Ih, serem juga ya. Ya, itu kan gaib ya. Kalau menurut referensi yang saya baca ya, ini kan dukun ya, dukun-dukun yang Orang pintar lah gitu ya. ya dukun atau orang pintar, tapi yang jahat kan ini. Dia melakukan sebuah perbuatan yang jahat ya. Betul kan? Dia Betul, mencelakakan orang lain kan ini. Iya, betul. Ya, yang dia lakukan dukun atau orang pintar atau siapapun dia melakukan sebuah hal yang Tercela jahat. ya. Hal yang tercela ya. Ya, dia mencelakakan orang lain gitu loh. Ya, memang mungkin orang tersebut dapat uang kali ya dari majikannya yang menyuruh ya. Dan menurut referensi yang saya baca, hal-hal gaib itu dikirimkan melalui bantuan jin ya. Ya, kita bacalah referensi di Google kan banyak ya. Ya kan, seorang pintar ya mengirim santet itu yang gaib ya, itu kan melalui bantuan jin ya. Yang saya baca ya, kalau pemirsa ada yang lebih mengetahui persis, silakan direvisi aja di kolom komentar ya. Mungkin ada yang tahu nih, ada yang pernah berhubungan dengan hal-hal gaib secara langsung, atau mungkin ada korban santet dari pemirsa atau anggota keluarga yang pernah merasakan disantet, atau anggota keluarga yang pernah merasakan santet. Coba kita berbagi cerita di kolom komentar. Terus ibu-ibu itu kena santet atau kena guna-guna itu pasti keluarganya menanyakan siapa yang santet saya. Nah, itu. Yes. Jadi si dukun ini ya memberitahu ya sebuah nama kepada si suami. Ya. Dukun ini memberitahulah si A misalnya. Ya. Dan si suami itu kenal dengan si A. Waduh. Jadi kasusnya, modusnya karena apa nih? Motifnya karena apa? Iri hati, bro. Iri hati. Iri hati. Karena iri hati si suami istri ini sukses, yang tadinya itu ya biasa aja lah ya, boleh dibilang nggak sukses. Sekarang gara-gara dagang gorengan, dagang makanan yang letaknya itu sangat strategis, sehingga dagangannya itu laku keras, sehingga ya ada orang iri hati ya. Dia bisa membeli tanah, bisa membeli rumah. Karena itulah si dari A jual ini gorengan bisa beli harta dunia gitu ya. Iya. Dari jual gorengan loh. Dari jual gorengan dia bisa punya uang sedemikian banyak untuk membeli tanah dan rumah. Itu adalah kisah nyata. Kayak gitu ya. Terus ibu-ibunya bagaimana sekarang tinggal di Kalimantan Timur? Apakah sudah sehat, sudah normal, bagaimana? Jadi setelah batunya itu diambil oleh dokter ya, dan si orang pintarnya itu berhasil ngambil buntalan kain hitam tadi ya, itu semua berangsur-angsur pulih. Pulih ya. Kondisi si ibu ya, kondisi ibu ini berangsur-angsur pulih. Cuma status keuangan mereka tidak sehat ya. Itu benar-benar nggak sehat. Waduh, pemirsa. Betul-betul nggak sehat ya. Dan si karyawan saya juga menambahkan, dia bukan hanya menjual tanah dan rumahnya ya, karena guna-guna ini ya, dia juga banyak berhutang kepada saudara-saudaranya. Demi dia supaya sehat kembali ya. Yes. Jadi pada waktu di Kalimantan itu, ya, dia bekerja untuk saya, dia bercerita sampai sekarang dia masih berhutang kepada saudara-saudaranya. Dan dia satu keluarga setelah berangsur-angsur pulih ya kondisi kesehatan ya, mereka memutuskan untuk hijrah ke Kalimantan Timur untuk mencari kehidupan yang lebih baik lah ya. Nah sekarang ini pada waktu itu ya 2011-2012 sang suami itu bekerja di sebuah pabrik ya, sedangkan istrinya itu menjadi karyawan saya pada waktu itu ya. Nah sekarang kan saya sudah pindah lagi ke Jakarta ya, saya hilang kontak sih dengan mereka begitu. Jadi endingnya sembuh lah ya ibu ya, yang di endingnya sembuh sih ya. Endingnya memang sembuh baik ya, mereka hijrah ke Kalimantan kan ya, cuma ya itu aja sih ya. Jadi dari orang yang mempunyai uang ya, dari orang sukses yang mempunyai uang diguna-guna sedemikian rupa sampai uangnya itu habis total, sampai dia benar-benar miskin, sampai dia ngutang.
Oke ya, bro ya. Itu gara-gara harta dunia juga ya. Karena Jadi karena harta, guna-guna harta gitu. dan lain-lainnya ya. Jadi kita boleh percaya boleh enggak gitu loh. Bahwa Manusia serakah guna-guna ya. santet itu bohong, bullshit. Tapi itu ada. Dan kita nggak perlu harus ngerasain guna-guna dalam Rasain diri dulu, kita. guna-guna dulu baru percaya gitu Baru ya. percaya. Oh. Ya kan terserah, mungkin pemirsa percaya nggak bahwa guna-guna itu ada atau guna-guna itu bullshit. Coba sharing dengan kita di kolom komentar ya, atau mungkin pemirsa termasuk orang yang saya ini harus merasakan dulu Baru percaya. pengalaman dulu baru percaya. Oh, gitu ya. Kalau saya termasuk orang yang nggak perlu mempunyai pengalaman di guna-guna, Jangan pengalaman sampai. di santet, Jangan ya sampai. saya sih percaya aja gitu loh. Karena memang seperti saya bilang dari awal, yang namanya mistis, namanya gaib, santet, teluh, pelet, ya itu dari sebelum saya lahir juga udah ada kok. Iya. Ya, sampai sekarang itu ada. Iya. Jadi gini-ginian itu seperti sebuah budaya untuk masyarakat Indonesia. Film-film Indonesia aja yang beredar di bioskop itu sebagian besar didominasi oleh film-film Santet, horor. Horor santet itu ya. Ya kan, yang berbau mistis, yang berbau gaib, Tapi itu makhluk nyata, ya. halus, jin, iblis, setan, santet, Gitu ya. Jadi seperti itu gitu loh. ibu ini sudah sehat ya. Ibu itu Dibantu udah sehat, betul. Sama orang pintar itu ya. Dibantu sama orang pintar, betul bro. Kalau tanpa orang pintar itu ya itulah orang pintar, ada yang baik ada yang buruk juga ya. Nah, Jadi pas kebetulan orang pintar yang baik hati ya. nah betul. Jadi ada orang pintar yang baik dan yang jahat. Ya. Ya, yang jahat ini yang mengirim guna-guna ke karyawan saya, sehingga dia menderita seperti itu, kiamat untuk keluarga mereka. Dan orang baik, orang pintar yang baik yang menyelamatkan, yang memutuskan guna-guna ini ya. Gitu ya. Jadi ibu ini selamat ya dari neraka jahanam ya. Neraka jahanam itu kehidupannya hancur jadi normal kembali gitu betul, kan ya. betul. Saya tutup ya bro. Silakan bro. Pemirsa semua, sahabat-sahabat semua, saya sedikit bicara religius ya ke teman-teman ya. Kalau kita hidup itu ya, itu lawan kita ada dua kriteria. Yang terlihat dan tidak terlihat. Itu artinya tahu kan, paham kan? Yang terlihat ya dilihat ke teman-teman, manusia itu terlihat. Yang tidak terlihat itu adalah black angel, gitu. Jadi kalau kita di dunia ini jangan mengejar dunia terus. Ya, harta dunia itu tidak boleh. Ya, ilmu agama juga kau harus tanamkan di dalam hati kamu. Ilmu pengetahuan pun kau tanamkan di hati kamu. Jadi kalau teman-teman mengejar dunia, mengejar harta dunia, ya, agamanya tipis, agamanya rendah, nah itulah kena guna-guna, kena santet. Ya kan? Jadi kalau kena santet baru menangis. Ya. Dasar manusia harus perbanyak ilmu agama dan ilmu pengetahuan, harus balance. Ya. Berbanyaklah berdoa, berbanyaklah sujud, ya. Pergunakan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang Inggris bilang the power of God, kuasa iblis, ya, kuasa kegelapan, iblis hantu blau tidak akan tembus pada dirimu. Saya beritahu pada teman-teman sedikit. Manusia dan iblis banyak mana? Banyak iblis, guys. Iblis lebih banyak dari manusia. Dan bala tentaranya sangat luar biasa. Dan iblis berkata kepada manusia, saya akan cari titik kelemahan kamu yang sangat dalam. Kamu masih kuat, saya akan pakai pasukan bala tentara saya yang sangat elit, yang untuk menghancurkan kamu. Jadi teman-teman, supaya nggak hancur oleh iblis, perbanyaklah makanan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tubuh kamu. Gitu, rajin sujud, rajin berbuat kebaikan, yang membantu sesama, sehingga teman-teman di magic atau di guna-guna atau di apapun juga oleh orang-orang sakti, mandraguna atau seorang dukun yang jahat tidak mempan. Banyaklah bergaul dengan ulama-ulama. Kalau kita dekat ke ulama, bagikan dekat dengan cahaya sehingga kita menjadi terang. Artinya kita mendapatkan ilmu langit. Oke guys, jangan lupa nonton di program channel saya Polutuga
ya dengan judul Menjelang Tengah Malam Talk Show Misteri. Wassalamualaikum. Bye. See you.